Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para subscriber dari channel Padukan Gaul yang Budiman. Semoga tetap setia menyimak dari setiap konten-kontennya dari channel Padukan Gaul. Dan semoga saja Anda mendapatkan kepahaman, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih-lebih menjalankan daripada perintah-perintahnya nantinya dengan baik dan benar. Begitu. Dan bagi pemirsa yang saat ini sedang sakit, semoga saja penyakit-penyakitnya segera diangkat oleh Allah dalam wujud nyata dan diberikan kesembuhan nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan bagi para pemirsa yang sedang memiliki banyak keluhan-keluhannya, baik itu tentang riba ataupun tentang masalah rumah tangga atau keluhan lain, semoga ada solusi-solusi yang terbaik yang dimana solusi itu bisa dilaksanakan dan bisa berdampak positif di dalam kehidupan para pemirsa semuanya. Dan di kesempatan ini pemirsa, bahwasanya setiap manusia yang hidup itu pasti tak lepas daripada adanya sebuah gangguan atau godaan dari golongan iblis, di mana fase-fase akhir zaman ini banyak tipu daya dari golongan iblis sekarang ini dengan berbagai macam cara. Dan salah satunya banyak sudah kami angkat melalui konten-konten Padukan Gaul, baik itu menipu melalui alam mimpi atau alam sadar manusia, dan juga menipu melalui daripada kemampuan-kemampuan lain yang dimiliki oleh seorang manusia. Dan di kesempatan kita kali ini kita akan coba ungkap dari beberapa pengalaman nyata dari rekan kami yang akhir-akhir ini sempat terganggu dari kehidupannya karena gangguan ini melalui daripada hal yang alam bawah sadar hingga sampai ke sadar itu masih tergerak. Dan seperti pengalaman yang lalu bahwa itu semua tak lepas daripada izin dan kehendak Allah. Namun dari makhluk-makhluk seperti halnya dari iblis lah yang memang diizinkan untuk menggoda anak cucu Adam. Dan wabil khusus di kesempatan ini kami akan menguak sisi-sisi gaib yang terjadi dikala rekan kami sedang belajar amal ini banyak gangguannya sampai sekarang ini. Fase apakah ini? Benarkah ini fase untuk menggoyahkan iman dari kita yang sedang belajar merajut iman di kehidupan sekarang ini, atau hanya fase-fase biasa? Disimak dari awal hingga akhir. Semoga bisa diambil pembelajarannya dan setidaknya pula bisa menambah wawasan-wawasannya. Dan alhamdulillah saya ditemani mediator Mas Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Tidis. Gimana godaan-godaannya akhir-akhir ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah saja, Mas. Menyangkut di pikiran masih, karena kita manusia kan gitu. Okay. Jadi pikiran terganggu hingga akhirnya hati pun agak terganggu begitu ya. Betul. Dan itu nyata. Nyata, Mas. Dan salah satunya dari rekan kami tadi yang sudah diangkat konten, yaitu tentang simbol segitiga di saat dia sedang melakukan ibadah. Lagi-lagi tipuan dari iblis itu sangat halus lembut dengan caranya masing-masing. Dan kami juga berpesan bagi kami pribadi maupun para rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan tetap semangat dan waspada terhadap tipu daya jin siluman iblis yang sebegitu halusnya dan juga diupgrade terus menerus. Dan alhamdulillah ini pengalaman nyata Mas Hamid yang sekarang akhir-akhir ini banyak terjadi gangguan daripada alam bawah sadar atau tidak nyata hingga tembus ke nyata. Salah satunya perihal-perihal tertentu. Di antaranya itu ya mengganggu wujud sebagai sosok manusia seperti yang bidadari. Benarkah begitu? Alhamdulillah benar, Mas. Bidadari telanjang. Tetap siapa yang manusia tidak suka kan begitu. Kalau ditanyakan kepada saya jelas pasti saya suka kan gitu. Apalagi ke bapak saya Mbah tambah suka lagi tuh kan gitu. Jadi di sela asik ya ada sedikit candanya, begitulah pemirsa. Mohon izin mendoanya semoga diberikan kelancaran mengungkap kehidupan sekarang ini dan juga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat yang mengganggu dari rekan saya yang di depan saya ini
Salah satu gaibnya yang terkuat dari golongan apapun yang terkuat bangkit. Assalamualaikum. Golongan apa kamu? Lagi-lagi saya muak melihat muka kamu. Loh, kenapa? Emang kamu kenal saya? Jelas saya tidak mengenal kamu. Terus? Tetapi kamu juga mengganggu kehidupan saya Loh. yang ada di tempat ini. Loh, kamu dari mana sebenarnya? Buat apa kamu mengetahui Katakan dari jujur. mana saya? Kamu di sini disekap di suatu ruangan khusus tertentu. Sudah dari tadi saya seperti penjara dari golongan cahaya. Oke, di penjara itu semakin kuat. Jadi kalau kamu berbohong, otomatis akan terpotong-potong. Apalagi kamu kalau ngelantur, otomatis terbelah-belah itu tangan kakimu, anumu, bagian manapun seluruhnya. Dengan golongan apa kamu? Sebelum kejadian itu terjadi, saya juga mempunyai keilmuan yang diberikan dari penguasa saya. Siapa penguasamu? Kamu tidak tahu? Siapa? Ya sudah kalau tidak tahu. Loh, kamu itu golongan apa sih, Jin? Saya golongan iblis. Loh, iblis. Kamu iblis apa blues? Iblis masa begitu? Saya akan membentengi tubuh saya sendiri. Supaya saya masih bebas berkata apapun pada kamu. Ilmu untuk kamu gunakan membentengi dirimu sekarang dengan izin beliau. Tingkat jadi satu dari tubuhmu. Sumber terkuat pun selalu harus dicabut. Jadi nyaman dulu, dikuasai total. Dan juga diruangkan di ruang khusus interogasi. Oke, kalem. Kamu iblis dari mana? Tahu aja kamu jin yang hanya menipu untuk menjadi iblis. Saya asli golongan iblis yang tercipta dari golongan-golongan manusia seperti kalian ini. Loh, kok bisa? Ya bisa. Kenapa tidak bisa? Jangan buat fitnah loh kamu. Fitnah otomatis kembali kepada dirimu. Manusia seperti kamu, maksud kamu itu seperti apa? Dukun, orang sakti, atau manusia kayak apa? Saya tercipta dari perbuatan manusia yang sering berbuat kemaksiatan. Berhubungan badan Terus kepada laki-laki ataupun perempuan yang bukan halal, yang bukan muhrimnya. Oh, disitulah saya tercipta. Jadi begitu. Nah, kalau boleh saya tahu, kamu udah lama dalam tubuh ini? Kamu ingin tahu? Iya, saya ingin tahu. Hanya sebentar. Baru sebentar. Baru 5 hari. Saya di jasad orang ini. Tetapi sudah banyak yang saya ambil. Walaupun yang saya ambil bukan hanya di orang ini saja. Nah, yang di sana saya ambil. Anggota keluarga lain, istri, emak, bapak, dan anggota keluarga lain begitu? Ya. Lah ngomong-ngomong, kamu itu tercipta dari perbuatan maksiat orang lain. Kok bisa-bisanya kamu mengganggu teman saya? Ya bisa. Ada hubungan apa? Ya ada hubungannya. Hubungannya apa? Saya sebelum masuk dalam jasad anak ini, saya ada di suatu kerajaan yang ada di sana. Di mana kerajaanmu? Sana. Di tempat kerja itu. Kan. Di mana sih posisinya sekarang? Di sepanjang jalan itu. Oh, kamu di Pantura. Oh, jadi kamu mencari mangsa di setiap jalan Pantura. Oh. Saya melihat anak ini mempunyai celah untuk saya masuki dan saya lukai. Celah apa yang kamu maksud waktu itu hingga kamu bisa masuk sampai sekarang? Karena saya tercipta dari golongan manusia yang sering berbuat maksiat. Ketika
dari orang ini sudah banyak golongan jin-jin seperti kunti, seperti bebek gombel, ataupun gendruwo yang sedang bersetubuh di dalam jasad ini. Disitulah titik celah saya melihat uap yang keluar dari jasad anak ini. Untuk saya masuki, saya membuat bayang-bayang lebih jauh lagi, lebih panjang lagi. Di mana? Dari situlah saya bisa mengambil banyak. Berarti celahnya dari perihal pikiran cinta-cinta terdahulu. Itu celah pertama kali. Saya semakin kuat di dalam jasad ini. Ketika dari golongan-golongan seperti jin itu berhasil membuat telinga ataupun membuat kepalanya ini berat. Sehingga dari apa yang menjadi kewajiban di dalam sholat waktu pagi hari sudah dilupakan. Dia tidak teringat apapun. Disitulah kerajaan kami ataupun energi kami dalam jasad ini semakin besar. Saya tidak menguasai kepalanya lagi, tetapi hatinya yang kadangkala dibuat untuk mengingat Allah yang dinamakan berzikir. Kami lupakan dengan apa yang telah dia berbuat secara jasad. Kami tutup semuanya. Oh, begitu ternyata. Weh, sakti berarti kamu ini. Dari situ. Tinggal mana yang lebih kuat. Terus ini. Saya hampir saja menjerumuskan anak ini. Untuk melepaskan janjinya kepada Sang Maha Kuasa. Ketika dia mengucapkan ijab kabul saat dia menikah. Saya hampir saja. Kalau tidak muka kamu hadir pada malam hari tadi, saya bisa lebih jauh menjerumuskan anak ini. Muka saya berarti teror bagi kamu. Memang muka saya menyeramkan. Apakah sampai begitu? Saya muak dengan kamu. Ya nggak usah begitu lah. Bersusah payah. Kami membuat bayangan-bayangan sehingga dari seluruh jasadnya sudah hampir saya kuasai. Oke. Dan gini yang mungkin akan saya tanyakan, kamu makanan dulu nggak? Tidak usah. Tidak usah. Oke. Setahu kami. Saya ingin lepas saja. Kamu itu udah diinterogasi di ruangan khusus ini kok. Santai aja men. Nyantai begitu loh. Saya sudah melihat golongan-golongan iblis yang tadi masuk dalam jasad ini sebelum kamu ajak berbicara. Sudah dibawa malaikat maut. Saya tidak ingin seperti itu. Oh begitu. Ya nanti kamu akan dikembalikan ke asalmu aja kan mungkin begitu. Ya sama saja itu. Loh, kan bukan. Asalmu ya yang kamu tempati dulunya bukan ya, asal sana kan. Saya gitu. setuju dengan itu. Nah, kalau kamu setuju, saya tidak akan mengganggunya lagi. Kalau kamu setuju, berarti kan kamu harus menjawab dialog di kesempatan ini. Bukankah begitu, Mbak? Tapi awas kalau kamu menipu. Loh. Masa manusia menipu iblis? Bukankah iblis yang menipu manusia? Sama saja. Seperti kamu ini nanti jika akan menipu akan menerima resikonya tersendiri. Apa resikonya? Tercincang-cincang tubuh saya. Tidak. Apa? Itu bukan golongan kami yang mudah dicincang-cincang dari pasukan-pasukan sang yang mencari nirwana. Kalau kamu kan manusia. Mungkin apa? Secara jasad akan tercincang-cincang. Jika kamu sudah saya kuasai, sudah bisa kami masuki jasad kamu dari pasukan-pasukan saya yang di kerajaan sana. Oke. Terus gini loh Mbah, di fase-fase sekarang mengapa banyak yang sekarang ini belajar sebuah amalia seperti yang dikerjakan teman-teman saya ini banyak diganggu, entah itu dimunculkan daripada segitiga gambarnya ataupun bermunculan daripada para bidadari yang telanjang dada ataupun para manusia-manusia mempesona, bahkan ada sesuatu hal-hal yang mengganggu sifatnya di akal, pikiran, dan tembus di hati manusia. Tujuan kami tidak lain, ingin menggoyahkan iman-iman kalian yang sudah setiap hari kalian berusaha agar iman kalian ini terjaga. Kami ingin menggoyahkan iman kalian. Dan dengan cara apa? Kami ingin melihat celah-celah kalian. Titik lemah kalian itu seperti apa. Disitulah kami masuki golongan iblis. Jadi begitu. Apalagi saya melihat terutama di tempat ini saja. Sudah banyak yang sadar akan tipuan yang selama ini saya golongan iblis
menipu kalian. Sadarkan dengan beliau. Disitulah kami semakin kuat. Disitulah semakin menggebu-gebu ingin menguyakan kalian supaya kembali ke jalur yang semula. Oke. Lalu begini, bukankah Anda sebagai makhluk gaib seharusnya itu mengganggu manusia yang lebih, mohon maaf, dikatakan beriman, dikatakan lebih memiliki kedudukan di sisi manusia, dan juga lebih memiliki segalanya, kan begitu? Buat apa mengganggu kedudukan sisi manusia yang saya lebih prioritaskan? Manusia yang mempunyai kedudukan sisi Allah. Buat apa manusia yang mempunyai kedudukan sisi manusia? Itu kami yang memberikan semuanya. Buat apa kami mengganggunya lagi? Lebih baik seperti kalian-kalian, kami melihat berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Bedanya apa? Kami tahu ya, lebih tinggi lagi kekuatan kami jika kami bisa mengambilnya. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu. Dan powernya meningkat berlipat-lipat jika kamu berhasil. Ya. Menjerumuskan dari anak cucu Adam yang sedang belajar bertobat, begitu ya. Benar sekali. Lalu begini. Cara-caramu kan ya dengan cara terupdate setiap kali, setiap saat, setiap waktu, kan begitu. Namun terkadang kami kan ya memiliki seorang guru. Dari guru kamilah kami mendapatkan dari beberapa petunjuk. Kan begitu toh? Dari Anda sendiri, apakah langsung bisa mungkin nantinya kabur atau mungkin Anda pun malah bisa menipu lagi lebih jauh? Bisa. Golongan kami itu semakin kalian berusaha, golongan kami juga semakin halus untuk masuk tubuh kalian. Contoh nyatanya kayak apa? Mungkin manusianya yang kamu tipu dengan cara semakin halus. Apa manusia itu mungkin merasa lebih tinggi kedudukannya ketimbang manusia-manusia belajar lain kek? Atau manusia itu bahkan cenderung? Contoh gampang yang lebih mudah itu membuat manusia itu spesial. Merasa ini, merasa sudah lebih baik daripada orang yang dia lihat. Karena apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia lakukan, itu lebih halus. Itu dampak nyatanya. Dan dari situlah, jika golongan kami berhasil membuat saja orang itu berpikiran seperti itu, apa yang selama ini dia lakukan pasti akan turun jauh di sisi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jika semakin tidak mempunyai sisi-sisi di mata Allah, ya sudah, akan kami jerumuskan lebih jauh lagi. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya begitu hebatnya ya. Saya melihat golongan-golongan iblis yang kekuatannya tinggi-tinggi berusaha untuk masuk tubuh kalian. Udah turun mengganggu. Udah turun mereka. Sudah, tetapi yang masih mengincar kalian juga banyak. Ingin menguasai tubuh kalian. Apa keinginan kalian? Pasti akan dimasuki. Ya kami malah belajar apa nafsu kalian? Setiap keinginan itu kan begitu. Bukan seperti itu maksud saya. Apa yang menjadi nafsu kalian di dalam akal pikiran manusia? Itu pasti golongan iblis akan berbagai cara melakukan supaya itu terjadi. Dari situlah kalian akan berusaha untuk melupakan yang seharusnya diingat. Itu caramu. Oke. Lalu begini. Karena selama apa yang kalian lakukan, apa yang seharusnya diingat itu masih terjaga di tubuh kalian, golongan-golongan seperti kami juga akan bersusah payah untuk masuk ke kalian. Oke. Kami masuk melalui titik-titik celah kalian. Entah itu dalam pikiran tercipta simbol segitiga, simbol dajjal. Disitulah itu juga golongan kami yang memberikan bayangan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Untuk menggoyahkan keyakinan kalian, keyakinan kalian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Kenapa? Saya sudah merasa berbuat seperti ini, yang dianjurkan sudah saya lakukan. Tetapi kenapa saya terbayang seperti itu? Itu adalah golongan kami yang melakukan. Tinggal kalian memilih keyakinan mana yang kalian ambil. Oke. Nah, tegas sekali Anda menyebut hal seperti itu. Terus begini loh yang mau saya tanyakan. Tiap waktu tiap
berganti waktu, berganti zaman itu saya mendengar kisah dari setiap alim manusia mengatakan juga tiap bergantinya zaman itu pasti keilmuan iblis terupdate. Tiap waktu lagi terupdate lagi, tiap waktu lagi terupdate lagi, kan begitu. Dan apakah ini fase di mana dikatakan banyak manusia mengatakan ini fase akhir zaman, bahwa iblis-iblis terkuat itu sudah mulai fasenya turun tangan ke bumi untuk memporak-porandakan bumi melalui daripada manusia-manusia yang memang mereka sedang menanam daripada benih ataupun tunas-tunas amaliyah yang baik dan benar begitu. Ya. Ya apa ya? Benar sekali apa yang kamu katakan. Lalu dampaknya apa sih di fase akhir zaman ini? Secara umum, apakah bumi gonjang-ganjing juga? Ya pasti itu akan terjadi. Di mana pembentukan masa-masa yang akan datang, pasti gancuran-gancuran itu juga akan datang. Akan dirobohkan semuanya. Yang menjadi robohan-robohan itulah yang akan menjadi teman kami nanti. Loh, yang dirobohkan itu yang akan menjadi teman-teman kamu. Loh, padahal secara manusiawi dia kan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Secara manusiawi. Kamu kan melihat secara manusiawi. Iya. Bukan secara hakikat. Apa yang dinilai Allah. Dan kami itu sedikit bisa melihat seperti itu. Orang yang asli ingin mendekatkan dirinya kepada Sang Maha Kuasa. Ataupun yang hanya menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Tetapi ada embel-embel keinginan di dunianya. Itu kami melihatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jika mereka melakukan sesuatu, di mana sesuatu itu diajarkan di agama kalian, tetapi mereka masih mempunyai keinginan di dunia. Keinginan duniawi lah. Itu celah-celahmu berarti. Kamu menipu nanti dengan menyerupai daripada para aulia atau para wali. Ya, atau para raja atau para panglima-panglima itu. Pang 7 ada enggak? Sudah banyak seperti itu. Tetapi secara garis keseluruhan, golongan kami itu melihat mana orang yang benar-benar ingin mendekatkan dirinya kepada Sang Maha Kuasa ataupun tidak. Golongan kami melihatnya. Dan golongan kami akan masuk dalam jasad orang yang hanya mengandalkan keinginan dunianya saja. Dengan embel-embel melakukan apa yang telah kamu lakukan di agama kalian. Oke, terima kasih sudah menyebut hal sampai seperti itu. Lalu, sebagai manusia, kadang kalanya kan nggak percaya iblis itu bisa masuk lewat mana. Cuma ada suatu kutipan bahwasanya iblis ataupun jin fasik atau golongan makhluk gaib itu bisa masuk melalui saluran peredaran darah manusia, benarkah begitu? Bisa semuanya. Golongan kami itu bisa masuk semuanya. Lalu untuk membersihkannya gimana? Apa dicuci darahnya, disikat di dalam tubuhnya, paru-parunya, jantungnya? Apa disikati kayak nyuci baju gitu? Untuk membersihkan golongan kami, tidak akan bakalan bisa. Loh, kok begitu? Pasti golongan kami akan masuk. Setiap orang itu berusaha untuk membersihkan kami. Sampai orang itu mati. Pasti golongan kami akan selalu masuk dalam jasad manusia. Loh, kalau hanya manusia-manusia tertentu saja. Dan di mana manusia itu sudah dilindungi dari golongan cahaya, dari golongan kami tidak bisa menembusnya lah. Golongan kami tidak akan bisa masuk. Oke. Tetapi orang yang masih berpikiran berusaha membersihkan kami sampai habis di dalam tubuhnya, itu adalah manusia yang serakah, manusia yang sombong. Loh, kok bisa begitu? Mereka sudah berkeyakinan bahwa kami tidak bisa masuk, bahwa kami bersih dalam jasad orang itu. Itu adalah manusia yang sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena golongan kami juga sudah mempunyai izin untuk mengganggu anak cucu Adam setiap saat, setiap waktu. Ya. Dan itulah pemirsa pentingnya yang kita menyebutnya itu kebersihan apa saya ini di sini? Iman begitu. Loh, kamu kan berbicara bagus. Kamu udah sampai sini. Kamu punya pesan enggak dengan saya? Dengan jengkel kamu ketemu saya. Balikan pasukan-pasukan saya. Di mana pasukanmu? Pasukan-pasukan yang sudah banyak dilimpah dari golongan cahaya ke neraka. Gara-gara kamu. Kamu mau? Ya.
Lalu ada nggak faktor lain misalnya dari orang manusia yang memang tidak suka menyerang, mengirimkan sesuatu? Banyak, tidak usah ditanya. Dalam tubuh ini, dalam tubuh saya, teman-teman saya juga. Tubuh kalian semuanya. Tubuh yang saya tempati juga banyak orang yang tidak suka kepada kalian. Kamu mau nggak dijadikan penguasanya? Lah, bukan cita saya. Oh, ini kamu punya hak untuk menguasai seluruhnya. Saya tidak mau. Stempel perintah dari Sang Hyang Nurjana. Sama saja itu mematikan tubuh saya. Otomatis golongan masuk. iblis yang mempunyai jatah mereka. Kemudian saya sendiri. Lapisan pertama. Langsung masuk. Lapis-lapis. Dari unsur santet manapun, sekarang kamu diperintahkan untuk mengambilnya. Jadikan pasukanmu kelak. Tubuh mana yang harus saya ambil? Ambil semua ada di sini. Ya ada sangkut pautannya kan kamu jadi penguasanya yang paling kuat. Itu kan hak-hakmu sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada dukun atau orang-orang yang menyerang dari seluruh orang yang di Majlis Al-Husaini Kudus ini, seluruh kodam keilmuan, kodam-kodam leluhur ataupun yang ada di dalam jimat, pusaka dan selama ini banyak bekerja seluruhnya terkunci. Seluruhnya dengan dicabut dalam senjata, semua kemampuan yang mereka miliki dikembalikan utuh dan yang tersedia dalam tubuhnya ke laut. Assalamualaikum. Siapa itu? Ya dukun. Masukkan dulu dalam tubuh mediator, saya berbicara. Otomatis masuk dalam tubuh mediatornya. Selamat malam, Mbah. Malam. Anda siapa? Saya kodam. Kodam, katanya dukun. Kodam dari dukun. Yang kami ingin selesaikan. Ada apa? Dan izin pusaka senjata pedang. Bisa lakukan ambil itu hakmu. Jika tidak lancap ini sallallahu. Ambil. Stempel perintah itu masuk melalui malaikat tasbih Mutiara Asma sallallahu alaihi. Sudah banyak rusukmanya yang masuk dalam iblis tadi. Ambil semua. Ya Allah, saya mohon dengan izin beliau sebagai sang penguasa alam roh, izinkan disambungkan langsung dengan malaikat pencatat amal mereka. Rusukma dari dukun yang saya bantu supaya menjadikan nyawa mereka utuh saya dicabut. kesakitan. Seluruh kenikmatan yang mereka dapatkan selama ini, baik itu dari harta, jiwa, raga dan seluruh kesempatan yang mereka nikmati di dunia ini dicabut. Biarkan golongan iblis tadi saja yang berbicara, saya sakitan. Roh dukun yang masuk bangkit. Anda siapa? Jasadmu itu langsung hancur dengan jurus juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopo kowe? Kekuatan hingga jutaan kali lipat pecah itu jasadmu. Wani ini narik. Apa yang kamu kirim kepada orang-orang yang ada di sini sekarang diperintahkan untuk kembali menyerang jasadmu hingga habis tergerogoti dalam wujud nyata. Semuanya unsur kiriman santet pun yang di atas seluruhnya terikat. Kembali dalam menyerang jasadmu, guru-guru dan kawan-kawan. Orang sok-sokan kue. Hancur sehancur-hancurnya dengan jurus peretas jantung menjebol dan kekuatan ratusan juta kali lipat. Tidak ada penangkal dalam tubuhmu. Malaikat dalam tasbih merah asma aktif. Powernya bangkit, membantu power kekuatan tangan saya ini sallallahu alaihi Muhammad. Langsung dihajar total habis-habisan. Dalam waktu 1 hari malaikat maut datang menjemputmu. Tak cilik melinting. Dan Anda siapa orang tua ini? Apa yang membuat penyakit yang kamu kirim dan juga seluruh santet apapun wujudnya tidak ada yang terlepas sedikit pun. Assalamualaikum. Dari luar sampai dalam di setiap tubuh manusia di sini dan juga di tempat-tempatnya ada yang tersedia tertinggal seluruhnya terikat.
Ora kuntok sing ngirim. Kembali dari asal manapun, saya mohon. Assalamualaikum. Dibantu langsung dicabut roh sukma dari dukun dan wabil khusus yang membantu nyawanya. Ketangkap semuanya ke tangan pemirsa. Berapapun jumlah orangnya. Sama juga terkena damai sama jebol hancur. Ditambah dijebolkan lagi itu seluruh pusaka daripada senjata di dalam. Nancap jantung. Senjata tembus. Bis tadi yang bangkit. Sudah semua belum? Lengkap ya awakku. Ya kamu sebagai perbentengannya sekuat sakit juga tau ternyata. Seluruhnya gerakan negatif. Ayo aku kena tampake barang. Aku balik nang kerajaanku nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Datang. loh. Kotoran-kotoran dan efek negatif itu belum bisa teman-teman saya seluruhnya ketarik ke tangan saya. Bergabung jadi satu. Semuanya tersisa. Balik no. Balik no. Hawa negatif juga timbul. Balik no nang kerajaanku. Assalamualaikum warahmatullahi Balik no wabarakatuh. nang kerajaanku. Datang barang asli. Aku mau. Salam Muhammad Dikat. Seluruh goib, seluruh roh dan juga seluruh kotoran-kotoran beracun dan efek-efeknya timbul dalam tubuh mediator ini seluruhnya terikat. Sallallahu ala Muhammad. Dilempar masuk lagi. Apa yang timbul menguap. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu di sebuah positif di kepala. Salam. Isi. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat, Mas jomblo. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya tipu daya jin siluman iblis ataupun pasukan-pasukan bocah nakal di akhir zaman ini yang dimana mereka sedang bekerja untuk menjerumuskan kita sebagai manusia. Dan langkah-langkah apa yang semestinya kita kerjakan yaitu selalu perbaharui niat dan juga selalu bersihkan diri, di mana kebersihan itu sebagian dari iman. Itulah yang perlunya dikerjakan dan laksanakan daripada perintah-perintah Allah dan diniatkan hanya dalam rangka taat pada Allah dan hanya mengharap ridho Allah saja apapun yang kita kerjakan di dunia ini. Begitu. Soal bonus lain-lain itu urusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sebagai manusia yang hidup di akhir zaman ini termasuk dari umat manusia yang terselamatkan. Begitulah adanya pemirsa. Dan dari kami jika banyak kekurangan, kesalahan, baik tutur kata kami, tingkah laku kami, itu semua mutlak karena kesalahan kami sebagai manusia. Memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan ataupun kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.